Pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia. Orang Malaysia yang menghina rupiah karena nilainya sangat rendah dibanding ringgit Malaysia. Ditambah pula selalu ngatain kita orang Indonesia itu IQ 78. Kalau lu itu IQ-nya di atas saya, pasti nggak akan komentar kayak gini. Ini komentarnya orang goblok, ngerti nggak? Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini sempat ramai di media sosial ketika ada sebagian warga Malaysia yang menyebut kalau rupiah itu murah dibandingkan dengan ringgit Malaysia. Bahkan ada yang mengatakan kalau datang ke Indonesia, itu terasa super murah. Tapi ternyata, pernyataan itu justru mendapat tamparan balik dari warga Indonesia sendiri. Banyak netizen Indonesia yang santai saja menanggapi. Mereka bilang, justru karena rupiah lebih murah, banyak warga Malaysia yang datang ke Indonesia untuk belanja, liburan, bahkan sampai borong barang. Contohnya saja di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak pembeli dari Malaysia datang ke sana untuk membeli pakaian dalam jumlah besar. Bahkan tidak sedikit yang kemudian dijual kembali di Malaysia. Bukan cuma fashion, kuliner Indonesia juga sering jadi incaran. Dari jajanan kaki lima sampai restoran, banyak wisatawan Malaysia yang penasaran ingin mencoba langsung makanan khas Indonesia. Belum lagi wisata, mulai dari Bali, Bandung, sampai Jakarta. Selalu ada saja turis Malaysia yang datang untuk menikmati suasana dan harga yang mereka anggap lebih ramah di kantong. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Ini hal menarik yang menjadi perbincangan. Banyak orang Malaysia yang menghina rupiah karena nilainya sangat rendah dibanding ringgit Malaysia. Stop bilang rupiah lemah cuma gara-gara angkanya ribuan. Itu salah besar. Banyak orang ketipu sama nol di rupiah. Padahal, angka besar bukan berarti nilainya rendah. Ini bukan soal kalah sama ringgit Malaysia, tapi soal cara menyebut satuan uang. Ibarat jarak, ada yang bilang 1 kilometer, ada yang bilang 1000 meter. Jaraknya sama, cuma beda penyebutan. Sekarang contoh paling gampang, makan. Di Malaysia, sepiring nasi harganya 5 ringgit. Di Indonesia, sepiring nasi harganya 20.000 rupiah. Angkanya jauh, tapi yang kamu dapat sama, nasi. Contoh lain, kopi, 8 ringgit di Malaysia, 32.000 rupiah di Indonesia. Beda angka, tapi fungsinya sama, minum kopi. Gaji juga sering disalahpahami, 4.000 ringgit kelihatan kecil, 10 juta rupiah kelihatan besar. Tapi saat dipakai buat hidup sehari-hari, daya belinya bisa sebanding. Rupiah pakai angka besar karena sejarah dan sistemnya, bukan karena nilainya lebih lemah. Jadi jangan lihat nolnya, lihat apa yang bisa dibeli. Kalau masih menilai mata uang dari angkanya, berarti kamu belum paham cara uang bekerja. Saya perhatikan ya dari beberapa komentar ini, banyak banget yang selalu ini dari tetangga sebelah ini selalu mengagungkan mata uangnya, terus per kapitanya, aduh. Ditambah pula selalu ngatain kita orang Indonesia itu IQ 78. Kalau lu itu IQ-nya di atas saya, pasti nggak akan komentar kayak gini. Ini komentarnya orang goblok, ngerti nggak? Hah? Masih nggak sadar juga kalau lu goblok. Kalau lu pintar nggak akan komentar seperti ini, ya? Ngerti nggak? Sambil main game ya, biar nggak sepanang saya. Kita tidak masalah dengan mata uang, mau mata uang kita rendah, mau apa, itu tidak ada masalah. Yang penting kehidupan di negara saya, orang-orangnya itu terjamin, ya. Kalian bangga ringgit kuat, ya iyalah. Tapi kuatnya cuma buat foto di HP. Coba bawa dompet asli lu ke pasar malam tuh, langsung kelihatan mana yang beneran bisa hidup nyaman. Gak yakin gua itu lu bisa hidup nyaman kayak gitu, lebih nyaman dari kita, betul atau enggak? 1 ringgit 4.000 rupiah itu kan karena inflasi kalian memang rendah dari kita, lebih rendah dari kita ya. Ekonomi kalian juga terkendali, tapi lu perlu harus ingat ya, harga sembako bahan pokok di negara lu itu mahal, oke? Lebih mahal dari negara kami. Kalau nggak begitu, kenapa kok banyak banget orang-orang dari negara lu tuh pergi ke negaraku cuma buat beli barang-barang? Ya? Ayo jawab aja. Jawab honestly ya. Jangan jawab yang kayak hipokrit-hipokritan. Mata ringgit gue kuat 4.000. Iya, kuatnya cuma di angka. Kalau lu tuh punya di dompet cuma 1.700 buat apa? Lu pikir saya nggak tahu UMR kalian, Aduh. Coba bayar kontrakan di Bukit Bintang kalau bisa dengan gaji UMR lu yang sekian.
Coba kasih alasan ke saya kenapa tuh banyak sekali orang-orang itu rela berjubel-jubel nyebrang ke Singapura. Ya karena mereka mencari kehidupan yang lebih layak, gaji yang lebih gede. Karena negara lu itu nggak bisa memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Oke? Katanya nggak babu, lah itu di Singapura banyak kok babu dari Malaysia. Orang itu rata-rata babunya. Kalau nggak percaya, ada juga sih orang Tiongkok ada tukang masak tuh. Pembantu juga ada. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu coba itu pergi ke rumahnya Om Bengseng itu tukang masaknya orang Malaysia itu, pembantunya, tukang kebunnya juga orang Malaysia. Aduh, please lah. Realita itu ternyata lebih galak daripada kurs ya. Nikmati aja hidup kalian, ya. Coba cari aja konten mana, konten saya yang ngurusin tentang negara lu, ya. Gue malah nggak tertarik sama negara lu, ngurusin tentang negara lu, ya. Saya itu cuma jawabin komentar-komentar yang bertengger di konten saya. Padahal saya hanya membahas Tiongkok, membahas Amerika, membahas negara lain. Ada aja orang dari negara lu itu yang bertengger di kontenku ini. Jadi jangan salahin saya dong kalau saya jawab apa adanya. Kenapa lu sewot, ya? Kalau nggak mau disentil ya jangan nyentil. Kalau nggak mau dicupit ya jangan nyupit. Oke? Aduh, please lah. Yang jelas kalian itu terlalu kepo dengan konten-konten orang Indonesia. Itu aja, ya. Busy body. Meski sering digaungkan bahwa ringgit Malaysia lebih kuat dibanding rupiah, kenyataannya kekuatan mata uang bukan jaminan seluruh rakyat otomatis hidup sejahtera. Nilai tukar hanyalah salah satu indikator ekonomi, bukan cerminan langsung kualitas hidup setiap warga. Banyak faktor lain yang menentukan kesejahteraan. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini? Entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Jadi bagi sebagian netizen Indonesia, kalau rupiah disebut murah, mereka justru menjawab dengan santai, kalau memang murah, kenapa begitu banyak yang datang ke Indonesia untuk belanja dan liburan? Pada akhirnya, perbedaan nilai mata uang memang hal yang biasa dalam ekonomi. Tapi yang menarik, justru kondisi itu membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan favorit bagi banyak warga Malaysia. Dan dari situ terlihat bahwa yang dianggap murah oleh sebagian orang justru bisa menjadi peluang besar bagi negara lain. Jika kalian semua menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.